beban dan kesulitan yang kemarin mungkin belum dapat kita selesaikan, bahkan mungkin masih menantikan kita hari ini. Maka diperlukan hari yang penuh dengan kesabaran, dan untuk memperoleh kesabaran itu, mari merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, renungan HKBP Resort Sutoyo, Sabtu 22 Mei 2021, tertulis di Nahum 1 ayat 3. Demikian dikatakan, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Di dalam bahasa Batak dikatakan, lebat do Jahoba tarimas ale nagogo situtu, saya naluluan nado. Jahoba mardongan haba-haba dohot halisuksung parhitianna, jala obundo orbukni pakna. Demikian firman Tuhan. Ada seorang pria yang menggambarkan realita kehidupan hubungan suami istri dan perubahan karakter sebelum dan sesudah menikah. Seperti ini dia menggambarkan. Sebelum menikah, seorang perempuan itu seperti terlihat sangat cute, manis. Seperti seekor kucing yang lucu dan imut. Namun, setelah menikah, dia digambarkan terlihat seperti harimau yang mengaum. Namun sebaliknya, dia menggambarkan lagi. Seorang pria sebelum menikah, dia layaknya seperti buaya yang kuat dan perkasa. Namun, setelah menikah, dia layaknya seperti seekor cicak-cicak di dinding. Loh, kok saya jadi nyanyi ya? Saya tidak begitu tahu mengapa dia menggambarkan seperti cicak. Namun entah apapun alasannya, yang pasti ungkapan itu menunjukkan karakter yang menciut. Kesabaran yang berubah dari cute menjadi lebih garang. Dan dari pemberani dan perkasa bisa menjadi seorang pengecut. Tapi itu semua hanya merupakan sebagian dari gambaran karakter manusia yang mengalami perubahan dalam proses kehidupan ini. Walaupun tak berlaku kepada semua orang. Berbicara tentang karakter, kitab Nahum ini juga menggambarkan karakter Tuhan Allah kita. Di saat Nahum dipercayakan menyampaikan nubuat mengenai kebinasaan Niniwe, ia mengawali nubuatnya dengan menggambarkan karakter Allah. Bagi Nahum, Allah itu baik. Kebaikan Allah ditampakkan dalam beberapa karakter. Antara lainnya yang pertama adalah Allah yang cemburu. Dia memanggil dan menjadikan kita sebagai umat pilihannya, serta memiliki perjanjian khusus dengannya. Jika kita tidak setia, maka Allah cemburu. Ia ingin mempertahankan namanya tetap menjadi kudus dan tetap dikuduskan oleh umat kesayangannya. Yang kedua, karakter Allah adalah Allah yang pembalas dan pendendam. Kita perlu tahu bahwa Allah tidak menghendaki kebinasaan manusia, tetapi pertobatannya. Ada dua cara pembalasan Allah. Yang pertama, ia membela orang yang ditindas oleh musuh. Dan yang kedua, ia menghukum mereka yang melanggar perjanjiannya dengan dia. Dan yang ketiga, karakter Allah yang berikutnya adalah Dia adalah Allah yang adil. Allah penuh dengan rahmat dan pengampunan. Tetapi Ia tidak akan pernah membebaskan orang berdosa dari hukuman, melainkan Ia selalu membuka cara dan jalan untuk membawa mereka masuk dalam pertobatan serta pembaharuan diri. Dan yang keempat, Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Segala yang hidup di dunia dan alam semesta ini berada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada satu hal apapun, makhluk apapun yang dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah. Oleh karena itu saudaraku, dengan mengenal karakter Allah tadi, membuat kita sadar akan keterbatasan kita. Sehingga sudah seharusnya kita berusaha membangun hubungan baik dengannya. Dalam penyerahan diri untuk mencari dan melakukan kehendaknya. Sebab dengan melakukan yang dikehendaki Tuhan, kita sedang menjauhkan karakternya yang penuh dengan kecemburuan, karakter yang pembalas dan karakter pendendamnya. Itu dan sebaliknya kita bisa melakukan yang dikehendaki supaya Tuhan yang maha berkuasa dalam hidup kita itu nyata dalam hidup kita.
Karena Tuhan itu sama dari Alfa Omega, dari awal hingga akhir. Tidak seperti manusia yang bisa manis di awal namun pahit akhirnya. Untung-untungnya kalau bisa ya sebaliknya ya. Jika kita mau merenungkan sesungguhnya betapa kita telah banyak melakukan hal yang salah di mata Tuhan. Tetapi lihatlah betapa juga Tuhan itu penuh dengan kesabaran. Meski Tuhan tidak akan pernah membalaskan orang yang berdosa dari hukuman, Dia selalu siap mengampuni dan akan terus-menerus memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kembali ke jalan yang benar, yang lurus, yang menuju kepada keselamatan kekal. Tidak hanya itu saja, Tuhan pun besar kuasanya. Lihatlah bagaimana Tuhan mengatur segala alam semesta beserta isinya. Sehingga tidak satu pun dari planet atau gugus bintang bertabrakan dan saling menghancurkan satu sama lain. Angin puting beliung segala yang diciptakan di bawah kuasa Tuhan. Dan segala yang baik yang disediakan Tuhan dalam pemeliharaannya pun berperan untuk memberi kesempatan bagi kita untuk terus membenahi diri. Tuhan itu baik dan kebaikannya terbesar adalah ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Oleh sebab itu saudara, kita harus menyikapi kebaikan Tuhan dengan terus menjaga diri kita agar tidak kembali terjatuh kepada kebiasaan buruk atau dosa-dosa kita. Tuhan mengasihi kita, Dia tidak menginginkan kebinasan kita. Maka mari bersyukur kepadanya bahwa Dia tidak menggunakan kuasanya yang dahsyat untuk menghancurkan kita, namun justru untuk menyelamatkan kita. Bersyukurlah bahwa Tuhan senantiasa menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada kita semua yang penuh dan punya begitu banyak kesalahan ini. Dan bersyukurlah bahwa Tuhan menggunakan kebaikan-Nya bukan untuk menolak kita, melainkan justru untuk menggapai dan menyentuh hati kita. Tuhan memberikan kita kesempatan luas, tapi jangan sia-siakan kesabaran dan kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kasih-Mu amat besar dan Engkau adalah Allah yang panjang sabar. Ajarkanlah kami untuk tidak menyia-nyiakan kesabaran-Mu dan ajarlah kami hidup berkarakter sama seperti Engkau, agar kami luput dari kecemburuan, kemarahan dan dendam-Mu, melainkan kami hidup dalam keadilan-Mu serta kuasa yang memberkati hidup kami hari ini. Agar sesulit apapun yang kami hadapi, kami tetap bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, selamat menikmati kuasa kasih Tuhan hari ini. Salam sehat bagi kita semua. Shalom.